الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah salat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata pantas yang kita ucapkan. Hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat menjalankan ibadah, dan Allah mempermudah semua urusan kita. Demi Allah, bukan karena kita kuasa atas apa yang kita lakukan, semuanya adalah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita bikaulina mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda yang paling agung, Nabi akhir zaman, yang tidak ada nabi selain beliau, yang syafaatnya ditunggu oleh seluruh umat manusia. Tiada lain dan tidak bukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hari ini menjadi umatnya sudah pantas dan selayaknya mengucapkan bikaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di kesempatan siang ini Khotib berwasiat bil khusus kepada diri Khotib pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semampu kita sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini terasa berbeda karena kita melaksanakan ibadah puasa di tengah sahur Ramadan. Tapi ini menjadi luar biasa. Kenapa? Karena ibadah puasa di bulan Ramadan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah wajib seperti yang kita lakukan siang hari ini, ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah. Itu merupakan yang harus kita lakukan, karena tidak ada jaminan dari Allah
Mungkin Ramadan yang akan datang kita akan bertemu dan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Mari kita sama-sama memaksimalkan sekuat tenaga kita. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Hadis Nabi menyebutkan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah pastikan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru lahir. Tapi bukan hanya mengerjakan ibadah puasa tanpa sholat. Maka hadis berikutnya disebutkan, "Maqama", siapa yang istiqomah melakukan sholat di bulan Ramadan, itu juga menjadi standarisasi diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berpuasa, tapi kita juga diwajibkan melakukan ibadah sholat. Bukan hanya yang sunnah, tapi yang wajib juga harus kita lakukan, jangan sampai kita tinggalkan. Jemaah sholat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita semua berada di bulan yang sangat berkah, yaitu bulan Ramadan, di mana semua amal dan kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga terbuka lebar, pintu neraka ditutup rapat. Bukan berarti Allah membuka dan Allah menggembok pintu neraka. Bahkan ada hadis yang menyebutkan seakan-akan setan terbelenggu. Kalau begitu semua orang pasti berpuasa. Tidak. Justru ujiannya adalah iman kita yang menggembok setan-setan yang ada di pikiran dan nafsu kita. Berapa banyak di bulan puasa justru orang berani melakukan kemaksiatan. Berapa banyak di bulan puasa banyak saudara-saudara kita di depan mata melakukan ibadah, bahkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Lalu apa artinya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, setan dan iblis dibelenggu? Bukan serta-merta itu menjadi kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita yang menjaga itu semua. Iman kita yang menjaga ibadah puasa kita. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah memerintahkan ibadah puasa hanya untuk orang-orang yang beriman. Bukan orang Islam tapi tidak beriman. Tapi orang yang beriman sudah pasti Islam. Masih banyak saudara-saudara kita KTP-nya Islam, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berani melakukan tidak melakukan ibadah puasa di depan mata kita tanpa ada rasa malu, bahkan tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, iblis dia tidak mau menyembah Nabi Adam, tapi dia mau menyembah Allah sebagai zat penciptanya. Tapi kita manusia bahkan lebih serakah daripada iblis. Kita tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita lebih mulia daripada iblis. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang luar biasa. Kita bisa melakukan apapun dengan akal yang kita miliki, lebih batas kemampuan makhluk-makhluk Allah yang lain. Apakah kita tidak mau berhenti untuk melakukan kemaksiatan lantaran ibadah puasa kita terbengkalai di tahun ini? Jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berenung. Yang butuh surga bukan Allah, yang takut neraka bukan Allah, tapi diri kita. Jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan ini hanya ingin surga dan takut neraka. Kita kurang ikhlas menerima ibadah-ibadah yang kita lakukan ini. Tidak serta-merta kita hadiahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholat Jumat Masjid Darussalam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, di kesempatan Ramadan ini tidak terasa kita sudah sampai pada 10 Ramadan di awal, dan kita akan bertemu dengan 10 Ramadan yang kedua. Berapa banyak mungkin di alam kubur semua menangis
Karena ibadah bulan suci Ramadan istirahat azab kubur yang ada yang kita rasakan orang-orang kita, saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita yang sudah meninggal. Nanti ketika mendengar lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu walillahil hamd, kembali bencana saking mulianya Ramadan, istirahat di alam kubur itu diberhentikan. Tapi ketika menyebut takbir, saudara-saudara kita yang sudah mati dahuluan itu akan merasakan disiksanya kembali. Maka ayo bersama-sama di kesempatan Ramadan kali ini, berapa banyak saudara-saudara kita yang di alam kubur hanya minta hidup 1 menit di alam dunia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang diberikan kesempatan lewat nafsnya Allah, nafasnya Allah, di dalam nafasnya Allah ada takdir-takdirnya Allah. Lewat takdir-takdirnya Allah kita bisa melakukan ibadah dan bisa melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu dikuatkan terus dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, dan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.